ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara RS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan nanti akan dijelaskan secara khusus. Tembakan ke dinding rumah Ferdy Sambo direkayasa agar terkesan terjadi baku tembak. Keterangan polisi menyebut ada sejumlah bekas tembakan ditemukan di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Namun, pihak Baradae sebut itu rekayasa. Sejumlah bekas tembakan ditemukan di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Lubang-lubang itu disebut berasal dari baku tembak antara Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Namun kuasa hukum Baradae membantah. Bekas tembakan di dinding rumah Irjen Sambo disebut bukan akibat baku tembak. Pengacara Baradae Muhammad Burhanuddin mengatakan, lubang-lubang di dinding itu berasal dari senjata Brigadir J yang sengaja ditembakkan. Proyektil peluru di lokasi kejadian, kata Burhanuddin, hanya alibi dari atasan Baradae untuk mengarang cerita. Baradae mengaku senjata Brigadir Yosua diambil oleh atasannya, lalu ditembakkan ke jari kanan korban dan tembok. Tembakan ke beberapa dinding rumah Irjen Ferdy Sambo dilakukan supaya ada kesan terjadi baku tembak di sana. Namun, Burhanuddin tidak menyebutkan berapa jumlah peluru yang diletuskan kliennya ke arah dinding dan tubuh Brigadir Yosua. Baradae menembak Brigadir Yosua atas perintah atasannya, kata Burhanuddin. Di bawah tekanan, kliennya mau tak mau menembak Brigadir Yosua. Setelah menembak, Baradae langsung keluar rumah dinas Ferdy Sambo dan tak mengetahui kejadian setelah itu. Oleh karena itu, Burhanuddin memastikan kliennya tidak ikut menganiaya Brigadir Yosua sebelum menembak dan setelah tewas. Baradae juga tidak melihat proses membersihkan darah di lokasi kejadian dan ambulans datang mengevakuasi jenazah Brigadir Yosua. Burhanuddin mengatakan bakal ada tersangka baru terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.